Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Islam di Indonesia. Di sini ada 2 poin yang saya akan jelaskan. Yang pertama yaitu teori-teori masuknya Islam di Indonesia, dan yang kedua yaitu proses Islamisasi masyarakat Indonesia. Oke, langsung saja. Islam masuk dan berkembang di Indonesia sudah berlangsung sejak zaman dahulu. Perihal kapan dan siapakah yang membawa Islam masuk ke Indonesia sering menjadi pertanyaan dan perdebatan. Berbagai macam teori dikemukakan oleh para sejarawan yang tentunya didukung oleh fakta-fakta yang telah mereka kumpulkan. Karena itulah, beberapa sejarawan Islam terbagi-bagi dalam beberapa kelompok, di mana mereka masing-masing mendukung teori yang mereka anggap lebih kuat. Seperti halnya yang dikemukakan oleh ahli sejarah, Ahmad Mansur Suryanegara. Ia membagi perbedaan pendapat terikat awal masuknya Islam Indonesia menjadi 3 teori, yaitu yang pertama adalah teori Gujarat. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh J.P. Schnabel, seorang para cendekiawan Belanda yang berasal dari Universitas Leiden pada abad ke-19. Teori ini mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat, daerah yang berasal di India bagian barat. Menurut Schnabel, Islam turut disebarkan pertama kali oleh pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke bagian timur yang salah satunya adalah Indonesia. Teori Gujarat kemudian dikembangkan oleh J.P. Mukherjee pada tahun 1912. Mukherjee memberikan argumentasi dengan batu nisan Sultan Malik Al-Saleh yang wafat pada 1297 Masehi di Aceh. Menurutnya, bentuk dan gaya batu nisan tersebut sama dengan bentuk nisan yang ada di Kambai, Gujarat. Selain itu, alasan lainnya adalah adanya kesamaan mazhab Syafi'i pada masyarakat Muslim di Gujarat dengan Indonesia. Selanjutnya yang kedua yaitu teori Mekah. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh salah seorang ulama dan sastrawan Indonesia, yaitu Profesor Buya Hamka. Beliau mengatakan bahwa masuknya Islam di Indonesia pertama kali dibawa oleh orang Arab sekitar abad ke-7 Masehi. Menurut Hamka, kedatangan awal bangsa Arab tersebut tidaklah dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi lebih kepada motivasi dan dorongan untuk menyebarkan agama Islam. Teori Mekah ini juga disampaikan oleh Hamka untuk menyangkal teori Gujarat tentang masuknya Islam di Indonesia. Yang ketiga yaitu teori Persia. Husain Jananindrat, sejarawan asal Banten, adalah orang yang pertama kali mengenalkan teori Persia. Menurut teori Persia, kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi, yang kini dikenal dengan negara Iran. Dalam memberikan argumentasinya, Husain memfokuskan pada persamaan budaya dan tradisi yang berkembang di antara masyarakat Persia dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain seperti merayakan 10 Muharram atau 1 Suro. Budaya lain yang dianggap sama adalah ukiran kaligrafi pada batu nisan yang dipakai banyak pemakaman Islam. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa jalur masuknya dan berkembangnya Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu jalur perdagangan. Letak geografis Indonesia yang strategis untuk jalur perdagangan dan pelayaran telah mendorong proses masuk dan berkembangnya Islam ke Indonesia. Pedagang-pedagang dari berbagai belahan dunia termasuk Arab, Persia, Gujarat, Cina dan lainnya yang datang ke Indonesia umumnya menetap selama berbulan-bulan di pusat-pusat perdagangan, sambil menunggu angin musim yang baik untuk berlayar kembali ke negara asalnya. Biasanya, para pedagang tersebut memanfaatkan kondisi itu untuk melakukan dakwah. Selain itu, karena menetap berbulan-bulan di Indonesia, banyak para pedagang tersebut yang membentuk perkampungan Muslim yang pada akhirnya menjadi pondasi utama saluran Islamisasi Indonesia. Contohnya, perkampungan Muslim misalnya bisa kita temukan di beberapa wilayah pesisir pantai timur, Sumatera, dan pantai utara Jawa, seperti di Pekojan, Jakarta Utara. Yang kedua yaitu jalur perkawinan. Semakin berkembangnya perdagangan, semakin banyak pula para pedagang Islam dari berbagai belahan dunia yang datang ke Indonesia. Bahkan banyak di antara mereka yang kemudian menetap di wilayah Indonesia. Selain menetap, para pedagang tersebut juga menikahi wanita-wanita pribumi.
Dari sudut ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial yang lebih baik daripada kebanyakan masyarakat pribumi. Sehingga penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri saudagar-saudagar itu. Sebelum menikah, mereka diislamkan terlebih dahulu. Setelah mempunyai keturunan, lingkungan mereka menjadi semakin luas. Akhirnya timbul perkampungan, daerah dan kerajaan-kerajaan muslim. Selain itu, ada pula wanita muslim yang dinikahi oleh keturunan bangsawan. Tentu saja sebelum menikah, mereka juga diislam terlebih dahulu. Jalur perkawinan ini lebih menguntungkan apabila terjadi antara saudara muslim dengan anak bangsawan atau anak raja, karena besar pengaruhnya terhadap proses islamisasi masyarakat di sekitarnya. Yang ketiga yaitu jalur dakwah dan pendidikan. Sesuai dengan ajaran Islam, setiap muslim adalah pendakwah atau penyiar agama. Para mubalik dan guru-guru agama Islam mempunyai tugas khusus menyiarkan agama Islam. Mereka mempercepat proses islamisasi di Indonesia dengan mendirikan pesantren-pesantren. Kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa terbukti telah menjadi pusat pendidikan Islam. Para santri dari seluruh penjuru Nusantara menimba ilmu Islam di pesantren-pesantren Demak untuk kemudian menyebarkan ilmu tersebut di daerah asalnya masing-masing. Di Pulau Jawa, penyiaran agama Islam dilakukan terutama oleh para wali yang disebut wali songo atau 9 wali. Yang keempat yaitu jalur Kasanian. Penyebaran Islam melalui jalur Kasanian banyak dilakukan ulama-ulama pada masa penyebaran awal Islam. Penyebaran Islam dengan jalur ini dilakukan melalui media seni seperti yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga lewat pertunjukan wayang kulit. Sebagian besar cerita yang diangkat dalam perwayangan diambil dari cerita Ramayana dan Mahabharata. Sunan Kalijaga tidak pernah meminta upah kepada para penonton. Beliau hanya meminta para penonton mengikutinya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kelima adalah jalur tasawuf. Tasawuf adalah metode penyampaian syiar Islam lewat pendekatan kehidupan sehari-hari dan mengantarkan pemahaman Islam berdasarkan logika dan pemikiran. Eksistensi agama Hindu-Buddha pada kondisi masyarakat Indonesia di awal penyebaran Islam membuat para ulama mengelaborasi pola pikir masyarakat yang masih berorientasi pada agama yang lebih dulu dianutnya lewat jalur tasawuf. Dan yang terakhir adalah jalur politik. Proses islamisasi di Indonesia juga dilakukan lewat jalur politik. Di daerah Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya masuk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu sebarnya Islam di wilayah ini. Jalur politik juga ditempuh ketika kerajaan Islam menaklukkan kerajaan non-Islam, baik di Sumatera, Jawa, atau di Indonesia bagian timur. Oke, itulah sejarah masuknya Islam di Indonesia yang mencakup 2 poin. Yang pertama, teori-teori masuknya Islam di Indonesia, dan yang kedua, proses islamisasi masyarakat di Indonesia. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.